sosok Daud ini eh, selalu memberikan inspirasi buat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jurnal Pemuda. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Semoga diberikan sehat selalu. Sebelum menyaksikan video kali ini, tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa like, comment, and share. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yogi Sugiyandi. Saya kali ini sebagai host yang akan memandu teman-teman semua. Nah, kali ini Jurnal Pemuda akan menanyakan sebuah cerita seorang pemuda yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu A Cucu. Ya, bagaimana A kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat ya A. Nah, A Cucu ini akan menceritakan seorang pemuda ya A yang akan menginspirasi teman-teman semua nih. Pasti gak akan sabar ya mendengarkan cerita beliau. Bisa dimulai ceritanya? Ceritanya yaitu seorang santri, ya kita namakan namanya santrinya yaitu Daud. Ya, namanya Daud. Dia orangnya sederhana karena di kalangan orang yang sangat sederhana. Dia mas santren baru 3 tahun ya. Kita baru 3 tahun selama di waktu pesantren. Ceritanya diawali dia pesantren keinginan dari dirinya sendiri, walaupun dari segi biaya tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Untuk biaya sekolahnya saja itu sangat pas-pasan sekali, apalagi ditambah dengan pesantren. Tapi dengan keinginan kuat, Daud ini siap untuk pesantren. Gak bilang sama orang tuanya, Bu, saya mau pesantren, kata Daud ini. Akhirnya diizinin sama orang tuanya. Nah, singkat cerita, Daud itu sampai di pesantren. Nah, di pesantren ini baru satu minggu di pesantren, dia mengalami sakit ya, sakit. Nah, kata gurunya itu, biarkan saja Daud ini sakit, karena sudah terbiasa kalau ke pesantren ini suka sakit dulu. Nah, memang benar waktu dia pesantren, waktu dia sakit di pesantrennya itu ingat sama orang tua pengen pulang. Namun orang santri-santri di sana itu nggak ada yang ngizinin untuk pulang di Daud ini. Termasuk ustadz-ustadznya itu tidak mengizinkan Daud ini pulang ke rumah. Singkat cerita satu minggu kemudian setelah pulih dari sakitnya, memang benar ia tambah betah di pesantrennya. Dan akhirnya semua teman-temannya juga suka sama Daud ini karena sikapnya yang selalu memberikan motivasi dan ramah terhadap teman-temannya. Termasuk juga si Daud ini disukai sama kaum Hawa karena si Daud ini ya bisa dibilang cakep lah gitu kan, ada tampannya juga gitu ya. Saking disenangi sama kaum Hawa, bukan hanya di pesantren tapi juga di luar pesantren. Karena ada salah satu perempuan, satu cewek yang menyukai si Daud ini, naksir, gitu kan, ya naksir gitu kan. Kok bisa tahu? Karena dia juga pernah saat itu dia keluar jajan, karena pas kebetulan itu dia cari buat takjil. Hari Kamis dia beli takjil untuk buka puasa. Nah, ternyata si cewek itu naksir. Perempuan itu selalu menaksir sampai dia ngasih makanan, ngasih uang, nitipin sama santri-santri yang lain gitu kan. Ya, Daud ini ada makanan nih buat antum dari cewek nih gitu kan. Nggak tahu dari luar pokoknya. Daud ini sebenarnya nggak tahu yang ngasih itu siapa, dikira itu teman biasa gitu kan. Ternyata ada perempuan yang mengagumi dia gitu. Karena mungkin dari ketampanannya si Daud ini gitu. Nah,
karena selalu memberikan motivasi buat teman-temannya pas di acara Muludan, kalau nggak salah di acara Maulid. Ya Maulid, di acara Maulid dia menyampaikan pidatonya sampai-sampai teman-teman di sekolahnya itu terkesima. Meleleh ya. Terkesima, banyak siswa-siswa atau siswi-siswi yang penasaran dengan sosok Didi Daud ini gitu kan. Ternyata waktu itu masih kelas 7 ya, masih kelas 7 SMP. Walaupun baru kelas 7, tapi keaktifannya dia itu dalam keagamaan alhamdulillah gitu kan, si Daud ini gitu kan. Baru kelas 7 karena semasa waktu SD-nya itu sudah ada bimbingan tentang pidato dan sebagainya gitu kan, karena sering ngaji-ngaji di pengajian-pengajian lain waktu sebelum pesantrennya gitu. Di sekolahnya yang paling disukainya itu pelajaran agama. Apabila pelajaran hal itu dia selalu menanyakan hal itu gitu kan, apabila pelajarannya itu. Di pesantren pun juga sama, apabila pelajaran atau kitab-kitab yang belum dipahami sama santri yang lain, maka santri yang lain itu menanyakan kepada Daud ini gitu. Waktu kelas 8 itu ditawari untuk jadi OSIS, ketua OSIS ditawari. Sampai-sampai, Daud, siap gak kamu jadi ketua OSIS untuk mencalonkan, karena rating kamu itu, kan bahasa ratingnya ya, bagus banget gitu kan. Singkat cerita pemilihan sudah, dan ditunjuklah Daud ini sebagai kerohanian, sebagai OSIS seksi kerohaniannya. Karena dilihat dari keagamaannya aktif, terus dari segi acara-acara selalu mengikuti gitu kan si Daud ini. Organisasi berjalan setelah pemilihan dan si Daud ini menjadi salah satu seksi OSIS-nya, yaitu kerohanian. Dia memberikan inspirasi di anggota kerohaniannya. Salah satunya di bidang kerohanian itu yaitu acara Maulid, acara Rajaban, acara Muharraman. Dia selalu aktif membuat acara-acaranya gitu kan. Pernah di acara dia itu melombakan siswanya. Jadi pendaftaran untuk perlombaan tilawatil Quran, pidato dan sebagainya, acara-acara kerohanian yang dipegang oleh seksi kerohanian yaitu si Daud. Nah, jadi salah satu inspirasinya itu bukan hanya mengatur kepanitiaannya, tapi mengatur juga pesertanya, bagaimana cara pidato, bagaimana cara tilawah. Dia membimbing teman-temannya supaya lebih baik gitu, supaya bisa gitu. Nah, si Daud ini memberikan pengalamannya, pengetahuannya di bidang pidato dan sebagainya. Jadi sekian lama, kurang lebih 3 tahun ya, selama waktu SMP lah, waktu MTS dia pesantren, alhamdulillah dia banyak pengalaman-pengalaman dan juga banyak disenangi sama teman-temannya, karena teman-teman yang lain tuh merasa terbantu baik di pesantren ataupun di sekolah gitu kan. Mungkin itu kisah seorang remaja namanya Daud tentang waktu di pesantren dan di sekolah di SMP. Wah, menarik banget ya cerita si Daud ini. Dari awal dia pesantren sampai aktif di sekolahnya. Ada gak gitu hikmah yang kita bisa petik gitu lewat cerita si Daud ini, khususnya bagi kaum muda yang ada di rumah gitu? Hikmah yang perlu kita petik ya dari cerita Daud itu, yang pertama harus optimis dalam menjalankan segala sesuatu. Yang kedua, jadikanlah diri kita itu bermanfaat buat orang lain. Luar biasa banget ya. Lewat cerita Daud ini banyak banget hikmah-hikmah yang kita bisa petik, diambil dari pelajaran dari cerita ini. Semoga kaum muda selanjutnya ya, yang menonton khususnya Jurnal Pemuda ini, bisa seperti Daud ya di cerita ini. Oke, mungkin sekian ya. Terima kasih banyak loh ini ya.
udah ngerepotin nih jauh-jauh datang ke sini ya. Semoga sehat selalu ya, A, bersama keluarganya ya. Amin ya. Oke, teman-teman Jurnal Pemuda, khususnya yang ada di rumah, tetap saksikan terus cerita-cerita menarik dari Jurnal Pemuda hanya di Jurnal Pemuda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.